Firingnya katanya Tukul Arwana. Iya. Nah, padahal Tukul Arwana diambil apanya? Kecilannya juga aku Renaldi. Kan? Presiden. Uganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di acara yang sangat spektakuler, bombastis dan luar biasa. Ya, hari ini bersyukur sekali bisa ketemu dengan Mas Hendra ya. Alhamdulillah, Mas Hendra. Kayak Mas Vicky ya lihat dia. Vicky Prasetyo. Tegap. Postur tubuhnya itu enak dilihat. Postur tubuhnya itu luar biasa. Vicky Prasetyo. Ini maaf teman saya agak sedikit kurang ajar. Sudah menghakimi dulu belum apa-apa. Vicky Prasetyo. Ya. Beliau luar biasa sekali dan alhamdulillah asli juga daerah sana juga ya, Pak ya. Tetangga juga, kenal juga sama ayahnya Vicky. Wow. Kita lebih kondusif, lebih terkendali, Menghindari sensitif. Iya. Dan beliau ini alhamdulillah luar biasa, punya background yang sangat luar biasa, acara luar luar biasa sekali. Mohon izin dulu ketemu di acara namanya kita acara Care and Share. Apa namanya tadi dengerin nggak? Apa namanya? Itu artinya apa kalau kamu ngerti? Ya kita harus tahu artinya dulu dong. Itu Care and Share apa? Ya. Itu artinya dilarang merokok. Jadi kalau merokok sembarangan itu artinya apalagi kayak teman-teman kita. Merokok sih asal ngerokok, tapi kalau sudah ngerokok buangnya sembarangan. Buang rokok. Ya buang yang bisa diambil positifnya apa? Dia nggak bisa. Nah seperti itu luar biasa sekali, yaitu Bang Hendra. Wah, alhamdulillah, ya. Subhanallah, Bang Hendra. Izin kenalan dulu mungkin. Saya Hendra Supriyatna SIMH. Kebetulan saya salah satu managing partner dari kantor hukum Arya Mandalika di Karawang. Wah, alhamdulillah. Nah, mau izin mau nanya-nanya nih. Awal mulanya jadi pengacara itu awal mulanya gimana? Cemplung sebenarnya. Oh, gua kalau harus cerdas, harus pinter, harus smart, harus mempunyai wawasan luas, intelektual tinggi, biar ada mengkanternya itu luar biasa. Mohon izin monggo. Awal mulanya saya dilahirkan dari seorang ayah security, ya ayah saya security dulu. Kemudian ibu saya jual gorengan. Ya, spirit itu menjadi sebuah spirit saya ingin sekolah, terus sekolah, dan akhirnya saya bisa sekolah sampai S2. Nama ibu saya Bu Haji Anissa dan bapak saya almarhum Haji Adang. Dan kemudian akhirnya setelah saya lulus, saya berpikir ada banyak orang yang hebat dilahirkan di kampung kemudian besar di Jakarta. Akhirnya salah satunya ya inspirasi saya ya Pak D Tukul ini. Gitu. Jadi ketika itu akhirnya saya memberanikan diri kursus dan kemudian pendidikan di Jakarta. Dan kemudian tanpa ada saudara dan lain-lain. Dan saya menggunakan motor ke Jakarta. Sampai Jakarta, saya kemudian masuk ke PBHI Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia di Jakarta. Kemudian saya punya cita-cita, ya Tuhan, saya pengen seperti Bang Buyung Nasution, Pak Johnson Panjaitan, dan orang-orang hebat yang lainnya kayak Bambang Wijayanto. Akhirnya 2013 saya terkabul diterima di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang dimana LBH ini didirikan oleh Bang Buyung Nasution. Ya sampai 2016 akhir saya
berhenti, balik lagi ke Kerawang. Wah, alhamdulillah. Jadi pengen jadi orang yang hebat, orang yang jadi panutan itu ya harus seperti beliau-beliaunya. Dia inspiringnya katanya Tukul Arwana. Nah, padahal Tukul Arwana diambil apanya? Ya kan? Orang-orang taunya sukses, lucu, wah, bisa diambil sisi positifnya. Jadi perjalanannya jadi orang seperti ini gimana? Kan kamu juga nggak tahu sepenuhnya, tidak tahu sebenarnya seperti apa sih, ndak ya gitu tuh. Kalau nggak ditangkap dengan secara tulus, ikhlas, ya nggak bisa. Hanya baiknya saja, perjalanannya yang tidak bisa diambil, kok pembalikannya kok hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Enggak seperti itu. Prosesnya tuh kalau dihitung dengan hari-hari itu 17 tahun. 17 tahun saya bisa seperti ini padahal. Nah, ini luar biasa sekali. Akhirnya beliau bisa sukses, bisa berhasil seperti beliau itu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pak Dari ya, makasih. ya sama-sama, dari from hero to hero. Lah, kita ambil sisi positifnya dari Bang Hendra ini gimana? Nah, menjadikan seperti ini butuh proses berapa tahun ini, Pak? Saya sudah hampir mau 10 tahun, Pak De. 10 tahun menjadi seorang pengacara. Tapi perjalanan saya di Jakarta itu mendidik saya menjadi seorang yang harus membela rakyat miskin. Masyarakat yang nggak mampu dan kemudian masyarakat yang tidak paham terhadap disiplin ilmu terkait hukum. Ya, lumayan panjang juga, Pak De. Ya, saya dididik oleh senior-senior yang hebat dan kemudian punya tanggung jawab dan disiplin dan profesional yang harus diterapkan itu ketika menjadi seorang pengacara. Luar biasa. Walaupun klien kita seorang masyarakat yang nggak mampu. Itu yang paling penting. Tadi from hero to hero. Jadi yang tadinya bukan siapa-siapa kan jadi siapa. Nah, sekali-kalian kalau teman-teman kita itu, kamu tuh siapa? Nah, terus kepengen jadi siapa? Sampai sekarang ya siapa? Nah, buktinya ya belum bisa ada pembuktian, tapi paling tidak plus minus itu selalu berdampingan. Ya, gimana supaya berdampingan tapi saling seiring sejalan, tapi jangan sampai menyakiti, jangan sampai untungnya hanya di kalian aja. Betul nggak, Pak? Betul. Datangnya pas kalau ada. Cerianya kalau ada. Nah, Pak Dimedi diem-diem juga mikir. Ya. Loh, jadi orang sukses tuh gak gampang, bener Pak Dedi itu. Mas Hendra ya? Loh, namanya Hendra sekarang, dulu panggilannya Dedi. Loh, dulu waktu kita masih kecil kan punya nama-nama samaran, kayak sikdemu siapa dulu? Dedi Sumedi kan. Itu panggilannya Dedi Sumedi loh. Kecilannya juga aku Renaldi. Kan? Bercanda-bercandanya seperti itu, tapi akhirnya tetap fokus di keinginan kita harus gimana gitu. Nah, mohon izin lagi nih. Nah, tips-tips jadi pengacara yang luar biasa itu bagaimana? Saya pernah, ya tipsnya itu ya seperti saya belajar di senior-senior saya seperti Bang Johnson Panjaitan. Wah, itu bagus, dan kemudian almarhum Bu Yumna Nasution. Wah, itu luar itu biasa. Tipsnya ya cara bicaranya seperti apa. Betul. Beliau baca bukunya apa, jangan sampai baca komik. Oh, itu baru baca komik. Kalau baca yang lainnya. Tapi yang paling keren itu ketika senior saya bilang bahwa hidup itu tidak ada kata ujian. Ya. Jadi manusia itu, seorang pengacara itu harus bisa menyelesaikan dalam sehari itu 1001 masalah. Ya. Jadi harus siap. Jadi yang paling pokok utamanya itu nggak boleh ngeluh. Harus kelihatan di depan klien itu semeringah. Jangan sampai mukanya itu belum dicuci gitu. Bahaya itu. Nah, itu. Terus, itu tips-tipsnya ini diambil nih. Terus apa lagi nih? Terus kemudian ya harus punya jiwa sosial. Yang paling penting itu jiwa sosial.
kami kalau di kantor hukum Arya Mandalika ini, walaupun dalam kondisi pandemi, nggak ngaruh di mana pekerjaan, di mana pandemi. Nggak ngaruh menurut kantor kami. Maka Luar biasa. sudah hampir 19 titik yang sudah kami lakukan pembagian beras dan lain-lain kebutuhan pokok. Pada dasarnya Tuhan itu baik. Loh, ya luar biasa. Nggak gampang kan? Nah, kamu sudah nggak punya duit itu bingung. Ngeluh. Ngeluhnya tuh kalau ngeluh dengan kata-kata nggak apa, dengan ekspresi. Itu tadi yang mukanya lucu. Bisa ya. Ibaratnya harus ujian-ujian gitu ya harus sudah diabaikan saja nggih Mas. Itu ujian-ujian seperti itu jangan ngeluh di depan kelihatan orang-orang, kelihatan sama yang lain-lain. Datang aja sudah bercerita tentang kesedihan. Penderitaan. Terus ngelihat aja dari potongan-potongannya udah, wow, serak malah nggak enak. Aku setuju ini, tapi ini beliau ini sangat luar biasa, bisa diambil positifnya. Iya. Yang paling penting itu hidup itu jangan mendramatisir. Nah, mendramatisir. Nah itu, ingat gak? Kamu seperti apa waktu itu? Dikit-dikit, dramatisir. Aduh, aku aja ngelihat dia. Kalau habis pulang itu Mas, maaf ya. Pulang, pulang dulu ya, silakan begitu pulang. Wah ini top nih, sebentar. Iya, duta besar. Duta besar mana? Besar nih, Zimbabwe kan? Zimbabwe. Nah, bentar. Iya. Portugal. Iya. Presiden. Presiden. Uganda. Tadi Mau sampai pulang, mana? mau pulang. Pulang. Saya lihat di CCTV. Iya. Pikir motor kemarin udah dibetulin. Ternyata Itu sudah 2 bulan yang lalu. Pak. Kita lihat di CCTV. Tuh siapa tuh? Oh tadi Didit. Lihat nyata termotor kalau nggak bunyi kretak. Enggak, Mas. Itu motor nggak bunyi-bunyi. Wah, akhirnya bunyi yang kemarin. Berangkat pulang. Lagi malam lagi ada lagi. Pak. Ada glutak. Apa itu? Enggak tahu ya. Kakinya kena. Kan ada yang waduh, itu kan motor kayak gitu kan tadi. Waduh, glutak bunyi. Nah, itu kok nggak pernah dirawat. Nah, Nggak itu. pernah, padahal duitnya aja ada. Ada. Kenapa nggak tinggal betulin udah? Besok nggak dilihat lagi. Dianggapnya kita nggak ngeliat, padahal dari CCTV kelihatan. Nah, di situ udah ngerawat motor aja nggak ngerti, apalagi ngerawat dirinya sendiri. Ya. Betul lah Mas? Betul Mas. Yang akhirnya saya menyimpulkan dari perjalanan saya selama 10 tahun itu, akhirnya berbuat baik itu tidak perlu menjadi pejabat. Tidak perlu membawa banyak uang. Memberikan senyuman saja itu adalah hal Care and share. iya. Senyum itu membawa berkah, cemberut membawamu musibah. Lah kamu kepengen banyak senyum atau banyak musibah? Senyum. Nah, ini banyak senyum, tapi ada pamrih. Jadi nggak tulus ikhlas. Harus semua lillahi ta'ala. Tulus Ikhlas. kalau bahasa sekarang lostrum. Lostrum itu ya sudah. Nah, itu akhirnya bisa datang nanti dengan sendiri akumulasi datangnya. Nah, kalau kamu kan enggak, aduh kok menito. Keluhan udah. Nah, yang datangnya harusnya baik jadi enggak baik. Betul. Akumulasi. Laras betul, Mas? Betul. Kemudian gini, Om. Saya itu ketika melihat Om itu kenapa jadi inspirasi saya bilang tadi itu karena di zaman Rasulullah pun ada namanya Nuaiman. Nuaiman itu orangnya jahil dan bikin ketawa Rasulullah. Nah itu luar biasa. kalau misalnya nggak ada Nuaiman peperangan nggak jadi. Dirindukan sama Rasulullah. Membuat orang senyum itu. Nah ini beliau lah inspirasi saya itu. Ini hampir sama dengan Mas Vicky Prasetyo. Kalau ketemu saya juga gitu. Saya inspirasinya Mas
dari mana tahunya, aku nggak ngerti apa-apa, aku menjalanin aja. Perasaan saya ya kerja aja, senyum aja, udah gitu aja. Kok tiba-tiba diambil, alhamdulillah bisa kayak gitu. Ngerti nggak ini? Udah, kalau udah kayak ini kesedihan ini udah bingung ya. Udah nggak diambil. Isinya harus seneng. Seneng untuk kamu, nggak seneng untuk yang lain. Seneng semuanya. Mohon maaf. Siap. Saya tuh kalau gemes itu mesti saya panah. Dia sering bom. Gitu. Nah, mohon izin, Pak. Kasus terbesar dan ada yang berkesan yang pernah ditangani menopo? Aku kasus terbesar itu ketika menolong petani masyarakat Jambe Karawang melawan dengan perusahaan saya nggak sebutin namanya. Jadi saya itu sampai ketika mendampingi itu karena ribuan petani, ratusan petani saya dampingi. Akhirnya karena petaninya kalah, saya akhirnya nutup tol. Tapi perkaranya menang, warga petaninya dibayar. Terus kemudian yang paling berkesan lagi itu, sangat berkesan itu ketika mendampingi masyarakat nelayan dan petani Ujung Golon. Mereka ditangkap, ditahan gara-gara memasuki Taman Nasional. Akhirnya, padahal mereka itu seharinya di sana gitu. Ketika mereka ke laut itu tujuannya untuk mempersiapkan Idul Adha kalau nggak salah. Mereka dipenjara, akhirnya perkaranya bebas murni semua bertiga. Saya nggak percaya, tapi secara aturan itu salah, tapi ternyata hakim mengeluarkan pendapat lain, yaitu hukum progresif. Jadi apakah hukum ini bermanfaat tidak untuk masyarakat? Ya, gitu. Itu di Ujung Kulon, Banten. Harus hati-hati ya cara harus dikaji secara akademis, logika umum dan kitab suci sepertinya bagus ya, bisa mengondisikannya, bisa jadi benar mana yang tidak benar mana. Wah, itu harus berani tuh, kalau nggak berani ya. Iya. Kalau jadi pengacara rakyat harus berani. Jadi harus ada namanya penanganan secara legal, kemudian metalegal. Jadi metalegal itu disahkan gitu, tapi tidak melanggar aturan. Wah, luar biasa. Jadi metalegal. Iya. Jadi ada yang ini ya Mas, itu tadi apa? Berhasil, ada yang belum, ada yang besar dan ada yang kecil ya. Ya, pokoknya terakhir itu ya sekarang lagi dampingi kawan-kawannya Mas Padi Tukul, yaitu David Noah sekarang. Oh, David Noah ada apa nih, mohon izin? Ya, kemudian kasusnya ya sebenarnya ya, saya nggak akan cerita banyak, yang jelas minta doanya aja supaya bisa diselesaikan secara keluarga. Amin. Ya, moga mudah-mudahan lancar, tidak ada yang dirugikan. Ya, apalagi Mas Kimon. Nah, mohon izin nih nanya, sebagai pengacara sukses, apa sih Mas hobi dan makanan favorit Bang Hendra nih? Apa nih? Kalau lihat teman-teman saya gitu kan, kayak Pak Hotman Paris dan kemudian yang lain tuh hobinya keren-keren. Kalau saya agak beda. Apa nih? Kalau mereka itu kan mobil gitu ya, mobil-mobil bagus, kemudian dan lain-lain lah. Atau main golf. Kalau saya agak beda, karena saya mencintai Indonesia, Nusantara. Saya sedang mengumpulkan Tosan Aji. Kosan Haji. Tosan Aji itu senjata Nusantara. Oh, alhamdulillah. Tosan namanya ya. Atau keris lah, pedang. Ke arah-arah budaya. Budaya. Totalnya itu rencana itu 715 suku saya harus punya. Ya untuk apa? Untuk edukasi sebenarnya. Hobi saya tuh mengumpulkan benda-benda zaman dulu. Jangan sampai benda-benda yang ada di Indonesia itu berada di Belanda atau di Amerika. Seperti di Amerika itu kan semua peninggalan kerajaan Majapahit ada di sana. Kan sayang juga. Sayang. Oh, seperti itu, luar biasa. Jadi kalau teman-teman saya ini mesti hobinya tuh ngumpulin kasbon. Kasbon. Kalau ini bekas dari kasbon ini dari kasbon ini ada 50.000 kasbon. Dulu aku pernah ada, tapi aku sudah tidak, jangan sampai bono. Kamu pengen seneng banget kok hidupnya kok
ngerugiin orang, itu namanya ya sudah. Itu kalau kasbon tuh ya kalau ngomong komitmen ya harus dibuktikan. Kalau tidak komitmen ya jangan tidak membuktikan. Nah, gitu. Kamu komitmen enggak dalam hidup? Mau tuh, Mas. Nah, bayar toh makanya itu. Makanan untuk nambah kalori, nambah logistik dimasukin terus. Tapi tidak ngeluarin, sudah nggak bagus. Nah, makanan favorit Bang Hendra, mohon izin apa nih? Jengkol. Wah, itu alami, lebih natural. Kultur. Nah, itu pohon sendiri atau mohon izin atau Pohon beli? orang lain. Oh, beli udah sah. Itu alhamdulillah. Kalau Mas Tukul apa, Mas? Apa? Kalau Mas Tukul apa favoritnya? Pete toh. Jengkol pete. Jengkol pete melanding kalau bahasa Jawanya. Tahu nggak deh melanding deh? Nah, pete Cina itu juga aromanya agak merugikan orang, tapi makanya lihat momen, lihat pas kondisi. Oh, kita lagi nyantai, berarti makan. Tapi kita syuting, waduh dirugikan nanti. Ada yang suka, ada yang nggak suka kan? Nah, gitu. Nah, kedepannya mohon izin, rencananya mau nopo nih? Rencananya ke depan ini kemarin baru pulang dari Jogja. Wah, Pulang alhamdulillah. Jogja. Udah beberapa kali bolak-balik kan lihat. Rencana itu saya bukan untuk hanya di daerah Kabupaten Karawang atau Jawa Barat saja. Iya. Saya mau mengabdikan diri bersama teman-teman saya yang siap mengikhlaskan waktunya, Iya. kemudian membela masyarakat di wilayah Yogyakarta. Alhamdulillah, semoga kedepannya Bang Indra apa keinginannya, cita-citanya kesampaian semua. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan, nggak ada yang tapi mencari kebenaran yang benar-benar. Ya. Jadi ini agak beda nih, Pak De. Ini kalau namanya kantor itu pasti apa ya? Sewalayaknya kantor lah. Ini agak beda. Ini si kantor itu warung kopi. Warung kopi, apa, Pak? Warung kopi Maksudnya tapi maksudnya? siapapun yang mau konsultasi bebas. Wah, Masyarakat miskin. kamu ikut. Yang jelas untuk masyarakat miskin gratis total. Oh, luar biasa. Sekaligus minum kopinya gratis. Wah, minum kopinya gratis, untuk konsultasi juga. Ya, kalau di Karawang itu kan di Jawa Barat itu kan kantor hukum Arya Mandalika. Waduh. Salah satu nama pangeran di Kesultanan Banten. Kalau di sana itu kantor hukum Hamengkubuwono Jogja Surakarta. Wah, perlu diingat-ingat nih, luar biasa. Di garis bawahi itu, sewaktu-waktu kamu juga ada. Ini jarang sana tapi kok sini. Ya, aduh luar biasa. Kita doakan aja semoga beliaunya kesampaian semuanya. Alhamdulillah. Nah, mohon izin, punya channel YouTube juga nggak katanya? Punya. Wah, Ada 2 channel YouTube. Satu Dunia Sudah Lahir. nah itu kamu ingat itu bahwa dunia itu tidak terus gini, tuh kamu ada lainnya lah. Nah, Ada lagi channel Hendra Putra Karawang. waduh luar biasa. Nah, terus gimana? Jangan lupa like yang punyaannya Mas Hendra. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ya komen juga nggak apa-apa Hendra ya. Putra ya. Karawang. Hendra Putra Karawang. Karawang dan kemudian satu lagi Dunia Sudah Lahir. Wah, itu ini Saya namanya beda kalau di Dunia Sudah Lahir. Iya. Namanya Ujang Busdamri. Ujang Busdamri apa Iya, maksudnya? Ujang Busdamri, ya. Busdamri. Saya dong, Mas. Kecil aja. Busdamri. apa Ustadz maksudnya? Ujang Busdamri. Oh, Ujang. Oh, Tommy, ini Presiden. Busdamri. Iya, saya Busdamri. Beliau luar biasa. Ya, sebenarnya kenapa bukan untuk menyinggung beliau seorang ustadz, bukan. Saya menyuguhkan di situ candaan-candaan di tengah malam jam 3. Jadi semuanya canda semua. Oh, iya, Tapi memang dalam enak. hal kita sedang mengambil beberapa pusaka-pusaka gitu. Iya. Tapi real, Iya. tidak ada namanya hoax gitu. Oh, real. Sudah bercanda, real lagi. Real, Bukan. tanpa ada embel-embel yang lain. Itu. Nah, alhamdulillah ini sangat terima kasih. bermanfaat, sangat inspiring dan inspiratif ya. Makanya jangan lupa tonton terus di
Care and Share Tukul Arwana TV. Wah. Nah, mohon izin sampun riyen mangke next time kita bisa come here lagi. Artinya. Ini kadang-kadang suka kecilin orang. Ya ini. Ya biasa. Aku aja habis ngomong aja mikir apa. Ini sebentar, Pak De. Ini kemarin kan aku tuh ketemu sama kawan-kawan yang tinggal di orang Aceh yang tinggal di Jogja. Ada pertanyaan buat Pak De sebenarnya. Ini saya mau menyampaikan, kalau nggak menyampaikan saya bisa nggak diaku sama kawan-kawan Aceh di sana. Mohon izin. Tapi nggak marah ya, nggak usah marah ya. Bukan ya, kita yang anu aja. Sini juga ada pensolterannya, pensoltiran. Quality control. Iya, quality controlnya. Yang jelas bahwa bahasa Jawa itu keren katanya. Iya. Tapi dia mau nanya gitu begini, sejak kapan Pak De Tukul itu kok katanya? Nah, kamu tahu artinya itu enggak? Kok itu udah pintar. Jawab dulu, sejak kapan? Sejak lahir. Terima kasih Pak De. Lahir aja udah pekok apalagi gedenya. Pekok itu apa pekok? Ya nggak usah jawab biar. Wah ini susah nih. Susah. Ada yang ngerti maaf sebelum tanya ke saya, tanya pada dirinya masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De. Terus, alhamdulillah.